pengajian dan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahan kita dan angkat derajat kita semuanya. Dan insyaallah dengan wasilah pengajian ini kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa beruntung dalam kehidupannya, dalam kematiannya, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Artinya senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupannya, berikan rezeki yang luas, berkah dalam keluarga, dan wafat kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Untuk ayat pertama yang kita buka, silakan di dalam surat Al-Ahzab, surat 33, ayatnya ayat ke-70 dan 71. Al-Ahzab 70. Sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Shadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, atau perkataan yang mengandung hikmah atau mengandung perkataan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, dan siapa taat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada Rasulnya, faqad sungguh faza fawzan azima, mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar.
Jadi di ayat ini kita mendapatkan pelajaran Bapak-bapak semuanya agar kita senantiasa berdakwah, mengucapkan kata-kata yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa dakwah itu bisa dengan 4 hal. Pertama bisa dengan kata-kata, yang kedua bisa dengan keteladanan, yang ketiga bisa dengan amalan, yang keempat bisa dengan amal ataupun doa, ya, dengan doa. Sekali lagi, dakwah itu bisa dengan 4 hal. Pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan keteladanan, yang ketiga dengan amalan, dan yang keempat dengan doa. Artinya memang kalau kita ingin menjadikan lingkungan kita lingkungan yang baik, kita nggak bisa soleh sendirian, Pak. Harus mengajak. Di mana lingkungan kita ini minimal TTS, teman, tetangga, saudara, ya, di sekitar kita. Tentunya sudah keluarga inti kita, punya pasangan, punya istri, punya anak. Setidaknya kita mengarahkan supaya mereka itu adalah ahli sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menjalankannya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Jadi para ulama menjelaskan mengenai ayat ini bahwa ketika kita memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat dan sabar menjalankannya, kita akan diberikan keberkahan rezeki. Atau penjelasan yang kedua, orang dalam berdakwah jangan mikiran urusan rezeki, karena urusan rezeki mah sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Jangan memikirkan rezeki. Masalah rezeki mah sudah kami tanggung, sudah kami jamin. Kamilah yang memberikan rezeki. Artinya untuk urusan kita berdakwah, untuk urusan kita benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengkondisikan keluarga kita agar menjadi ahli sholat, ya, yang betul-betul kita benar-benar ingin menjadi hamba-hambanya yang soleh, menjadi hamba-hambanya yang tulus ikhlas dalam beragama, maka kita konsentrasi khusyuk totalitas dalam menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurusi kita. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, Allah akan mengingat kita. Artinya bagi orang-orang yang bertakwa ini telah dijamin dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keberkahan dalam kehidupan berupa apa? Berupa kemudahan dalam setiap urusannya. Jadi kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh menjadi orang yang soleh, dan ciri-ciri orang soleh itu memang di dalam Al-Quran dijelaskan dia senantiasa amal ma'ruf nahi munkar, tidak mementingkan mikir sendiri baik, tapi lingkungan keluarga ataupun sekitar rusak, ataupun dia tidak mau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu paketnya. Ketika kita ingin jadi orang baik di hadapan Allah, ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang yang betul-betul berkah kehidupannya, kondisikan aja anak kita yuk sholat, istri kita yakinkan, ya, kalau kita tahajud, tahu tahajud seseorang anak, ya, tahu ya, geing ke rumah mudah-mudahan bosan banjur, bukan kasih saya, sekali ke banjur atau saya ember seperti banjur atau pusatnya, mana sepada setulur bapak-bapaknya. Jadi kalau misalkan kita termasuk orang-orang yang tidak egois, ya, tidak mementingkan sendiri, maka kita akan berusaha
dan membangunkan keluarga kita. So Rasulullah juga membangunkan Aisyah yang tidak sendirian tadi ketika waktunya sholat, kondisikan anak-anak kita kan dia mau sholat juga. Nah, apa fadilahnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Taat, patuh kepada Allah. Patuhi perintah Allah, tapi lanjutkan. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang benar, dakwah, sampaikan kebenaran itu walaupun satu ayat. Ayatnya misalkan apa? Ya ayatnya kita diperintahkan untuk melaksanakan sabat dan sholat. Apa keutamaannya? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memperbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa. Jadi dalam hidup pasti kita tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Jangan khawatir. Selama kita mau tobat, banyak istighfar, mau mengikuti Allah, nanti Allah akan menghapuskan. Al-hasanah yudhibna sayyi'ah. Maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan secara otomatis. Maka dosa-dosa yang kecil yang tidak terasa nanti akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan, kecuali dosa besar seperti berzina, ya, kemudian mabuk ataupun dosa besar lainnya, ya, membunuh, itu mah nggak bisa otomatis ya terhapuskan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka lagi ayatnya di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat itu surah ke berapa, Pak? 1. Silakan buka. Masih nyambung tema yang barusan kita bahas. Silakan bergilirannya nantinya. Ayat 41 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Nuzulam min ghafurir
ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudara-saudara, yang dikatakan Allah sumastaqom. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah sumastaqom, kemudian dia istiqomah. Artinya yang mengatakan dia Rabb Allah itu dia senantiasa meyakini Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki. Artinya dia bertauhid, meyakini tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memelihara kehidupan kecuali Allah. Makanya orang-orang yang bertauhid ini adalah orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Allah. Dia yakin sepenuh hati, sehingga orang-orang yang bertauhid ini adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah sumastaqom, kemudian dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, keutamanya akan turun kepadanya para malaikat yang mengatakan ala takhafu wala tahzanu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannah, maka bagimu adalah surga yang Allah telah janjikan. Para ulama menjelaskan sebelum mendapatkan surga di kehidupan akhirat nanti, dia akan mendapatkan surga di kehidupan dunia berupa apa? Ketenangan, ketentraman, solusi dari setiap permasalahan, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi pada hakikatnya kita tidak membutuhkan apa-apa. Pada hakikatnya kita hanya membutuhkan satu hal saja, apa? Pertolongan dari Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menolong turun untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita, nahnu narzuqu, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Kalimatnya nahnu maksudnya Allah melibatkan makhluknya, bisa lewat siapa saja. Beda kalau ana indazoni abdibi, aku berdasarkan daripada sangkaan hamba terhadapku, itu tidak perlu dengan melibatkan hambanya atau makhluknya. Jadi kalimatnya itu cukup aku. Tapi kalau untuk masalah rezeki, kalimatnya nahnu, kamilah yang akan memberikan rezeki. Ya. Nahnu narzuqu, kamilah yang akan memberikan rezeki. Artinya kalau orang-orang itu bertauhid dan senantiasa mengatakan qulu qawlan sadida, mengatakan perkataan yang benar, maksudnya dia berprinsip dengan prinsip sesuai dengan Al-Quran, dia meyakini bahwa perkataan Allah itu benar dan dia menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, itu termasuk dia menjalankan qulu qawlan sadida. Dia betul-betul memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Kumaha tuh Pak Ustaz, ya, realisasinya contohnya supaya kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan pikir jauh-jauh, cukup menjaga sholat,
cukup mau menjaga ngaji, cukup menjaga sedekah. Artinya ketika kita melaksanakan perintah Allah, walaupun itu masih skala kecil, masih skala yang baru bisa kita lakukan secara pribadi atau keluarga, itu yang kita jaga. Makanya kalimat itu qaulu rabbuna Allah summa istaqam, dia itu betul-betul istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat agama. Dia menghindari riba, dia menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia betul-betul menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu termasuk orang-orang yang dia qaulu rabbuna Allah summa istaqam, dia ingin menjaga sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia memulai sesuatu dengan perkataan basmalah, mengakhiri sesuatu dengan perkataan hamdalah. Dia usahakan kalau dia sedang berjalan, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dia senantiasa berzikir kepada Allah. Artinya apa? Artinya tidak lepas dari ketaatan. Bagaimana tuh Pak Ustaz supaya kita tetap bisa melaksanakan ketaatan dalam 24 jam? Nah, para ulama memberikan ilmunya kepada kita. Sholat menjaga wudhu, ya. Sholat itu senantiasa menyibukkan dengan sholawat, istighfar, zikir. Jadi hari-hari itu tidak lepas dari mengingati Allah. Atau kita melaksanakan apa, doa-doa masnunah atau doa-doa yang dicontohkan dalam setiap perbuatan kita. Misalkan dalam bercermin, ya. Misalkan kita masuk ke masjid, masuk ke kamar mandi, gimana adabnya kita tahu. Mau makan, mau minum, mau berkendaraan, mau keluar rumah, mau masuk rumah, kalau kita laksanakan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu udah apa yang minimal bismillah nanti dalam memulai suatu perkara ataupun urusan. Nah, kita termasuk orang-orang yang di dalam kegiatannya tersebut ada keberkahan, ada ibadah, dicatat sebagai amal ketaatan ataupun amal kebaikan. Dan salah satunya kita, insya Allah. Wa yubsiruna bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang menjadi pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kembali ya kalimat itu, nah, kami yang akan menjadi pelindung-pelindung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan makhluknya, hambanya, supaya melindungi kita dalam setiap urusan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas kita. Insya Allah buah daripada taat. Yang taat itu kita tularkan kepada lainnya, menjadi keteladanan misalnya, menjadi amalan atau menjadi doa-doa yang kita terus kita panjatkan dalam setiap aktivitas kita. Setelah sholat kita berdoa, di antara azan dan qomat kita berdoa, kemudian kita safar kita berdoa, nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika menjalankan prinsip-prinsip kebenaran tersebut, prinsip-prinsip keteladanan tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang sudah melakukan qulu qaulan sadida, sudah mengatakan dengan perkataan yang benar, prinsip, ya, kata-kata, keteladanan, amalan, doa yang ketika kita laksanakan itu dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, maka itu akan menularkan ke lingkungan sekitar kita, sehingga sekitar kita menjadi orang-orang yang turut serta dalam melaksanakan ketaatan seperti kita. Itulah dakwah. Kita buka lagi ayatnya, silakan. Di dalam surah Muhammad ayat ke-7, surah ke-47 ayat ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الرجيم
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يثبت أقدامكم ويثبت أقدامكم Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sadaqallahul adzim. Ya, sadaqallahul adzim. Alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah. Siapa yang menolong agama Allah, yang suruhku, maka Allah akan menolongmu. Yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan. Jadi menolong agama Allah bukan berperang saja, berjihad ke Irak misalkan, ke mana, Palestina, tidak hanya itu. Kenapa? Karena perang itu adalah tingkatan tertinggi dari jihad. Kalau belum bisa syarat dan ketentuannya, nggak bisa itu berjihad secara kita. Apa itu yang bisa kita lakukan dalam menolong agama Allah? Cukup menegakkan dulu syariat dalam kehidupan kita. Kita bisa betul-betul menjaga sholat berjamaah waktu di masjid, menjaga sholat duha, baca Quran tiap hari. Gimana caranya? Minimal misalkan 1 juz, kalau nggak bisa misalkan 1 lembar, istiqomah. Bisa sholat tahajud, rawatib yang kejaga, sedekah tiap hari yang kejaga. Kemudian kita silaturahim orang sakit, kita menyambungkan kekeluargaan, kekerabatan. Itu termasuk menolong agama Allah. Jadi menolong agama Allah sesederhana ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya apa yang bisa kita laksanakan secara pribadi dan juga keluarga, maka kita termasuk orang-orang yang qulu qawlan sadida, mengatakan perkataan-perkataan yang benar tentang Allah, berkaitan dengan Allah, dan dalam menjalankan perintah Allah. Itulah orang-orang yang termasuk juga orang menolong agama Allah. Yansurkum, maka Allah janjikan Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan juga akan meneguhkan. Ya, jadi memang kalau kita termasuk orang-orang yang mau taat, mau sabar, mau istiqomah, nanti keberkahannya itu terasa. Tidak hanya di kehidupan akhirat, tapi dalam kehidupan dunia pun Allah berikan keberkahannya itu. Berupa apa tadi dikatakan? Ketenangan, ketentraman, kenikmatan dalam beribadah, ya. Kemudian ingat hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia dipahamkan oleh Allah dalam beragama. Artinya dia senantiasa dimudahkan dalam perkara-perkara ketaatan oleh Allah. Mau sholat gampang, mau sholat sunnah gampang, tahajud gampang. Mudah-mudahan terus ya diringankan oleh Allah. Dan ciri-ciri orang yang diberikan kebaikan yang banyak kata ulama adalah ketika dia dimudahkan dalam melakukan ketaatan, dan dimudahkan dia istiqomah ya dalam ketaatan tersebut, sehingga Allah jadikan hidupnya itu baik ya. Dalam kehidupannya baik, dalam kematiannya baik ya. Dalam urusan dunianya baik, dalam urusan akhiratnya baik. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya Pak. Kematiannya baik, kita tinggal istiqomah, bersabar, mati masuk surga insyaallah. Insyaallah ya. Mulai dari apa? Keyakinan, daripada ilmu yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Kemudian kita baca dengan sebaik-baiknya bacaan. Kita tadabburi, kita renungi, kita berusaha untuk pahami, ya,
tanamkan di dalam hati, kemudian jadi suatu keyakinan, ya, jadi satu prinsip kehidupan, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dan juga menyampaikan lagi. Itulah yang harus kita lakukan sehingga kita ini masuk orang-orang yang dijamin wa yusabit aqdamah, diteguhkan kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah supaya kita dipilih olehnya, termasuk orang-orang yang mudah melakukan ketaatan, karena itu termasuk orang-orang yang menolong agama Allah, dan termasuk orang-orang yang mengatakan qulu qawlan sadida, yang dia betul-betul istiqomah. Cuma itu Pak Ustaz Heseng yang itu dulu. Kalau ada yang bawaan teh yang mager, malas gerak, kayak gitu. Nah, harus diperbaharui keimanan kita. Berarti biasanya ada yang tidak beres dengan keimanan, atau tidak beres dengan amalan, atau ada yang tidak beres dengan hatinya. Jadi kalau hati bermasalah, berpenyakit, nanti efeknya kita akan malas ibadah. Apa yang lain. Tapi kalau secara rohani kita sehat, hati kita sehat, iman kita sehat, harapan ibadah itu. Kumaha tuh supaya hati sehat, iman sehat, amal sehat. Mulai dari kita itu mencari apa yang bisa kita perbaiki. Apa yang bisa kita perbaiki? Misalkan sholat sungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh apa? Bisa awal waktu berjamaah di masjid, atau tahajud misalkan jam 3 nyetel bekar lah alarm, atau bersungguh-sungguh kan. Siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan waladina jahadu fina dan nahdiyannahum subulana. Awal dari mujahadah, jadi melawan nafsu dasar hasil pingin malam-malam ini untuk bangun tahajud jam 2 jam 3 hari nonton bola bila kemarin yaudah hari tahajud ada resmi harus dievaluasi, harus dievaluasi. Jadi sarannya ya, dari para ulama itu kalau kita asal berat dalam beribadah, udah jihadun nafsinya, berjuang atas nafsu kita bersungguh-sungguh. Sederhana kita berusaha supaya pas azan itu sudah ada di masjid membaca, atau minimal atau pas azan kita sudah wudu, sudah siap-siap. Jadi pas azan kita sudah berjalan ke masjid. Ya, tak berjuang dengan nafsu, tak gitu. Tapi kalau kita bisa sarankan nafsu kita, gitu, biasanya kan itu apa? Sebagaimana ayat satu kali sudah 29 ayat 69 ini rumusnya ya. Sudah 29 69. 29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu wa inna Allaha ma'al muhsinin. Wa inna Allaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh
Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sallallahu Pas. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh. Ini kajian pasti sungguh-sungguh berjuang di jalan kami. Jadi berjuangnya apa? Minimal 3 hal: sholat, ngaji, urusan sedekah. Coba sedekah paksakan, bab ngaji paksakan, bab sholat paksakan, karena akan mendapatkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya di dunia dan akhirat. Di dunia dicucukkan Allah, di akhiratnya pahala. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, adalah taukid, sungguh kami akan membukakan jalan-jalan kami. Menurut tafsirnya, jalan-jalan kami itu adalah jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kepahaman beragama, jalan-jalan kenikmatan, ketenangan dalam taat, jalan-jalan kemudahan dalam keistiqomahan, berada di jalan. Tapi syaratnya mujahadah. Jadi yang saya pahami ya, ketika kita terharolehan ke majelis ilmu, misalkan kita punya jadwal dalam seminggu 3 kali tajadah itu, karena itu akan membuat iman kita naik, hati kita sehat, dan juga amal kita mudah kita lakukan. Jadi tong nyalakan kasasana, namun orang tahajud berat, saum sunnah berat, mauludna berat, mau baca Al-Quran dulu, mau sedekah kopet, sedekah terhadap saya tetap pertanda apa? Iman kita lagi bermasalah, hati kita lagi berpenyakit. Nah, obatnya kata para ulama apa? Bermujahadah. Obatnya itu kajian, bersungguh-sungguh. Maka misalkan ketika datang ke majelis ini, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk mengamalkan surat Al-Ankabut ayat 69 ini apa? Abid turun. Ayo nama tersebut tengah goler debuhi gitu. Ayo nama saya debuhi lawan itu teh. Lawan. Nah, ketika Bapak berhasil melawannya, nanti itu jauh hampa ngaji hampa, baca Al-Quran hampa ya. Menjaga sholat duanya hampa. Dakwahnya berusaha dulu, bersungguh-sungguh dulu. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama Pak. Bapak ingin rutin olahraga dalam menteri paksa juga olahraga betulnya. Ya, badai jalan kaki, badai sepeda, badai nge-gym, badai badminton, badai mana olahraga tuh. Ya, kecuali mancing model karena mancing sesuai dengan nafsu ya. Tapi kalau misalkan ibadah tidak sesuai misalnya dengan nafsu, berarti ku masuk supaya ibadah dan juga olahraga supaya hafal harus sesuai dengan nafsu. Caranya apa? Dengan menundukkan nafsu lawamah, ya, munculkan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu dalam kebahagiaan, dalam ketenangan, dalam ibadah kepada Allah. Begitu caranya. Jadi kalau kita untuk mendisiplinkan diri dalam kebaikan, awali dengan paksakan. Kalau ada urusan di ibadah. Nah, kalau sudah kita bisa memaksakan diri, tungtung terjadi kecanduan. Misalnya Bapak sudah maksakan tiap hari itu baca, dan kalau nggak baca Quran, saya kurang, betul kan? Nagih, aduh, saya baca Quran. Justru jadi seperti ketagihan.
Apalagi tahajud, ya, kalau sudah kita nikmat menjalankannya, ringan menjalankannya, wah itu tahajud sampai kami gitu, aduh balik nunggu kasur bapaknya, aduh buat kaburangan di udang yang benar gitu, jam subuh nak kaburangan, termasuk apa dalam sedekah, jadi cara itu mah, iman sehat, hatinya sehat, cara itu mah daya. Ketika kita menginfakkan harta di jalan Allah, itu akan kembali ya, bersama teman-temannya nanti ya, akan memudahkan jalan kita nanti menuju akhirat ya, akan memudahkan kita dalam setiap urusan. Jadi orang-orang yang imannya sehat, dia yakin bahwa sedekah itu melancarkan rezeki, mendatangkan rezeki yang lebih baik. Dan bagi orang-orang yang imannya nggak sehat, itu berlaku asal apa gitu, asal hese baik tambah sedekah. Kenapa? Karena cinta dunia. Ya. Wah, berapa mau disedekahkan dari kumpul-kumpul kan sugan baik, duit aja di loba. Yang terjadi tahu, bunga itu ya duit beak gitu, geringnya gitu, jadi terjadi naon gitu, stres ya. Jadi Bapak ingin bahagia, banyak sedekah, kumaha tuh supaya dia ahli sedekah, Pak Ustaz. Deletikannya lah ya, sehari 2.000 misalnya, tingkatkan 5.000, 10.000. Nanti teh kita ngeluarkan besarnya hampa. Tahajud sama, tahajud tinggal bisa 11 rakaat, 3 rakaat lah Bapak tuh 2 rakaat, 1 witir. Daripada Bapak sekali tahajud 2 jam. Jam 2 sampai jam 4:30 belum 2 tahun tahajud. Allah lebih menyukai amalan yang rutin walaupun itu sedikit. Coba Bapak biasa 5.000 sadin tenang naon sedekah. Bapak tahajud biasa 3 rakaat tenang nanti mengingat soalnya seiring berjalannya Pak. Sholat duha Pak Ustaz tajan biasa 12 rakaat 2 rakaat bulan dirutin itu siapa bisa sampai sini ada pertanyaan dulu, Ada Pak? silakan. Terima kasih. Untuk menjaga keistiqomahan dalam hal-hal yang baik supaya bisa lancar, tetapi jika itu walaupun beriman tinggi, kita menggodanya. Nah, langkah apa yang paling tepat supaya kita bisa terus lancar? Kalau menurut Jainuddin Enjed adalah membaca istighfar. Selain itu membaca istighfar juga pertanyaan kedua adalah untuk memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Apakah itu memang tepat seperti itu atau ada hal yang lain? Terima kasih. Betul ya, melancarkan rezeki. Tapi spesifiknya agar kita mengalahkan iblis atau setan yang senantiasa menggoda, ada jawabannya di dalam surat Shad. Ya. Surat Shad itu surah ke-38, ayatnya ayat ke-83. Ila ibadika mukhlasin. Semuanya itu bisa aku goda kata iblis, kecuali siapa? Hamba-hambaku yang ikhlas. Ikhlas itu cirinya ada 2 ya. Tidak senang hati ketika dipuji dan tidak sedih hati ketika dibuli. Jadi orang ikhlas adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Pertanyaannya kan supaya kita istiqomah dalam ibadah itu gimana Pak Ustaz? Ikhlas. Jadi ikhlas itu melalui validasi dari manusia ya. Jadi mau ramai pengajian, mau sepi, datang. Mau dipunten atau dipunten, datang. Mau dilihat sama orang atau nggak dilihat sama orang, datang. Termasuk orang ikhlas badai hujan, badai itu, doa. Hujan bukan itu yang payung orang ikhlas. Mau buat duit, tak buat duit, rumah itu Pak Ustaz, tak buat duit ngaji, lupa. Kenapa? Karena betul-betul orang ikhlas, validasinya penilaiannya hanya diharapkan itu dari Allah.
Allah. Maka iblis itu tidak bisa menggoyahkan orang-orang yang tidak punya kepentingan. Beda orang-orang yang punya kepentingan, nah dia tidak mudah untuk istiqomah. Kenapa? Karena orang punya kepentingan, misalkan kajian juga kagetin jadi lurah, ya. Misalkan bapak cari nanti pencitraan, apa itu tegak pilih jadi lurah, yakin kan mau ngaji doi, ya. Dendam. Gara-gara dia masuk atau milik orangnya saat mau ngaji doi. Nah, orang-orang yang tidak ikhlas maka mudah. Waktu iblis nanti diledor, dijatuhkan. Sementara kalau kita ingin mudah istiqomah, mudah, jangan pernah ada penilaian dari manusia. Orang tahajud ikhlas, karena dia tidak ingin dinilai oleh orang lain. Buktinya dibantu syaratnya orang mudah. Kemudian orang yang sahur ikhlas. Dan betul biasanya terpaling udah sahur kata Nabi itu. Insya Allah latihan melalui ibadah-ibadah yang orang itu tidak tahu. Insya Allah kita termasuk yang ikhlas ke depan. Amin. Ada lagi? Ada. Silakan. Ustaz, Ya. tadi yang sudah kan? Tadi kan disunahkan sudah pada saat sholat subuh. Ya. Nah, sekarang kalau kita udah lihat, kita masuk ke kantong. Tapi kita tidak masukkan ke itu ke masjid. Jadi kita kumpulkan dulu, kita sarankan buat yang menurut kita lebih sehat misalnya, kita langsung. Nah, apakah sedekah yang saat itu tetap tahan, belum sedekahkan, walaupun sudah tidak masukkan di serahkan juga. Atau dicatat juga sebagai sedekah hari itu. Ya. Ya, baik. Jadi memang fleksibel ya, terutama ibu-ibu ya, yang nggak tiap hari ke masjid, yang kan kalau ibu-ibu mah lebih baiknya sholat di rumah. Nah, tapi itu yang main tren subuh Pak Ustaz, tapi dikembangkan ku di nukenceng sedekahnya tiap hari. Ya. Kalau udah ngumpul baru dikasih yayasan yatim ke masjid, ke madrasah, ya boleh. Dan termasuk dia itu tercatat sudah sedekah tiap hari. Walaupun diberikan nanti sebulan sekali ya, karena kekuatan dari niat itu. Tapi kalau bisa diwartosan keluarga kita, bisa udah mau tiba-tiba kita, kok udah terkasih si bapak yang cerengan kau habis, udah kasih tahu ini adalah uang sedekah. Jadi ketika kita nggak tahu ya namanya mati kapan, maka si ahli waris kita tuh yang keluarga kita tahu ini harus dikasih seperti itu Pak tipsnya, atau dikasih di dalam kacer kita tuh uang sedekah gitu kan buat yatim piatu ataupun buat ke masjid gitu. Tipsnya seperti itu. Insya Allah sudah tercatatkan pahala sedekah dia gitu Pak dia. Satu lagi barangkali ya silakan. Dalam masyarakat Konoha Ustaz, Iya. ini sering berkata-kata ya, terutama di Gen Z anak-anak sekarang itu binatang yang keluar. Maka kalau panggil binatang itu maaf ya, Iya. dia binatang gitu. Datang dia. Nah, ini masalah bagi kita semua. Betul. Ya, bagaimana mengatasi solusinya supaya kebiasaan buruk ini ya, tidak terus berlanjut sampai kiamat. Ya. Ini Ya. Ya tentunya dengan dakwah ya. Tadi dakwah itu dengan 4 hal ya Pak. Pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan keteladanan, yang ketiga dengan apa? Amalan, dan yang keempat dengan doa. Jadi untuk mengkondisikan, misalkan jangan jauh ya, saya punya anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, terutama laki-laki ya, pergaulannya suka menyebutkan kancing coplok, kancing coplok, maka kita contohkan bahwa kita tidak seperti itu, ya, itu keteladanan. Sampaikan kata-kata bahwa itu kata-kata yang tidak baik, ya. Itu dengan kata-kata atau dengan amalan itu misalkan Bapak sering baca Quran. Nah,
disunahkan tawasul bil amal. Jadi sebelum Bapak ngawas teh, Bapak doa ya Allah, mudah-mudahan barang ngawas ini ulang kali sih di sorenya. Atau tawasul amal dengan sedekah, ya Allah kita sedekah ya masih. Salah satu request saya, permintaan saya apa? Supaya anak-anak saya dijaga dari pergaulan yang tidak baik. Jadi terlepas secara luas sudah masifnya, sudah musim seperti itu, perintahnya kan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluarga. Jadi pagari aja dulu. Terlepas nanti di luar gimana, yang penting kita jaga diri kita, keluarga kita yang terdekat, yang kita bisa jangkau, lingkungan kita, supaya tidak melakukan hal yang seperti itu. Contohnya dengan 4 hal itu, kata-kata, keteladanan, ya keteladanan kita berbahasa itu secara santun, sopan, ya terlepas terhindar dari kata-kata kasar. Lalu misalkan bapaknya di jalan yang viral, ketika ayah berkata, "Oh, anjing, kok itu terus apa dilihat oleh anak-anak kita?" Karena kita pun seperti itu. Tapi ketika kita berusaha menjaga agar kita terlepas ataupun terhindar daripada kata-kata seperti itu, maka itu sudah termasuk yang tahap 2, keteladanan. Kita itu benar-benar menjadi teladan bagi anak-anak. Dan misalkan anak-anak kuma kolona sih, kolona seperti itu, bapak Nadine ataupun anak-anaknya seperti itu biasanya. Misalkan anak-anak broken home-nya hidung bapaknya kecil, atau benda mah jauh, pasti gitu. Dia dibesarkannya, diajarkannya, belajarnya dari jalanan, ya pasti gitu. Tapi kalau kita betul-betul menjaga anak kita, apalagi dengan amalannya, apalagi itu, kalau doa gimana? Kalau saya mah mengamalkan amalan para wali apa, senantiasa mengirimkan Al-Fatihah buat budak, bapak mentahajud, lebih baik lagi setelah sholat, banyakkan anak kita wajahnya, sebutkan namanya, kirim Al-Fatihah. Misalkan nama kita Udin, ya, ya Allah Udin, ya, orang kali abdi, nuka 2, sing disoleh Al-Fatihah. Saat pada ulama, para wali nanti anak kita jadi anak soleh, berbakti kepada orang tuanya, sukses dalam menjalani kehidupan. Itu termasuk dalam doa kita, doa khusus. Siapa? Ya, alhamdulillah karena sudah memasuki suruh, ya. Cukupkan sekian, mudah-mudahan jadi barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Kita termasuk hamba Allah yang soleh dan berbahagia Allahumma anna bil Qur'an